Padahal penampilannya biasa. Pakai jubah enggak juga. Bukan berarti kita kemudian meremehkan penampilan yang syar'i, enggak. Tetap kita berusaha bagaimana kita berpenampilan yang syar'i. Tapi ketika Allah kirimkan satu persatu orang yang meninggal dalam kondisi yang semacam itu, setidaknya Allah itu ingin memberikan dan menyuguhkan satu menu yang penting. Kadang-kadang kamu sering melihat orang itu tampak biasa dalam penampilannya, tapi bisa jadi hati mereka bersih sampai Allah bayar kontan bagaimana mereka mati itu husnul khatimah. Makanya kemudian amalan hati itu menjadikan seseorang itu cepat dinaikkan derajatnya itu sampai kemudian orang itu akan mendapatkan kecintaan dari Allah itu karena hatinya. Makanya wali-walinya Allah itu adalah mereka yang hatinya itu kayak permata dan mutiara. Wali-wali Allah itu bukan hanya nampak mempesona dalam amalan zahir, tapi sesungguhnya wali-walinya Allah itu mereka itu permata di dalam hatinya dan jiwanya. Karena ketika bersih hatinya dan jiwanya, mereka itu kemudian naik derajatnya begitu cepat di sisi Allah. Makanya para salaf itu memperhatikan bagaimana kebersihan hati itu jauh lebih besar daripada mereka memperhatikan amalan zahir. Dan orang yang memperhatikan amalan hati, Ibu, itu sebab orang diberikan husnul khatimah. Ya, Ibu tahu nggak sekarang beberapa hari ini sebelum saya sampaikan ini ya, saya akan sampaikan kisah nyata tentang salah satu orang yang diberikan oleh Allah husnul khatimah karena permintaannya dikabulkan oleh Allah berangkat dari hati yang bersih. Kisah ini terjadi pada waktu khilafah Sultan Murad yang keempat di daerah Turki. Yaitu saat itu pada waktu itu ada seorang laki-laki yang apabila punya harta maka dia itu membeli botol-botol minuman khamr, membeli minuman khamr. Kemudian minuman khamr itu diborong sama dia, setelah itu kemudian dibawa pulang. Kemudian minuman khamr itu dituang itu kemudian ke kamar mandi, kemudian dituang, lalu kemudian dia berkata sama istrinya, moga-moga apa yang kita lakukan ini hari ini diterima oleh Allah. Dan semoga mengurangi dosa orang yang menjual khamr. Karena sesungguhnya minuman khamr yang dia jual tidak memabukkan orang. Kemudian orang ini kemudian suka kalau punya uang, itu kemudian dia itu suka mendatangi WTS. Kemudian perempuan itu diajak ke rumahnya, lalu kemudian dikasih uang dan dia ngomong di depan istrinya, ini uang ya, kamu tolong berhenti dari berzina. Kemudian dia ngomong sama istrinya. Moga-moga rezeki yang kita berikan kepadanya itu kemudian mengurangi dosanya ketika beberapa hari dia tidak menjajakan tubuhnya. Kemudian istrinya berkata kepada suaminya, kalau kamu terus-terusan melakukan amal semacam itu, nanti orang akan berkomentar bahwasanya kamu pezina dan peminum khamr. Orang itu karena hatinya bersih dia berkata, dakhum, aku tidak memperdulikan omongan orang. Aku lakukan ini semata-mata karena Allah. Lalu kemudian istrinya sudah mulai mendengar bisik-bisik tetangga. Karena kita tahu ya, telinganya wanita kan lebih besar daripada telinganya laki-laki. Maka kemudian dia ngomong kembali sama suaminya, Mas, ini nih tetangga-tetangga kita sudah banyak ngomong nih tentang kamu. Kamu itu peminum khamr dan kamu itu pezina. Barikan aja. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Kemudian istrinya berkata, nanti kalau orang itu berkata dan berkomentar kamu sampah masyarakat, yang aku khawatirkan nanti kalau kamu mati, mereka tidak mau mengurusi dirimu nanti ketika meninggal dunia. Dan bisa jadi kemudian kamu tidak ada yang mengurusnya ketika mati. Kemudian laki-laki itu berkata, kalau nanti aku meninggal dunia, maka sesungguhnya ketika orang di sini tidak mau mengurusku, aku meminta sama Allah supaya Allah kirimkan Khalifah Murad yang keempat untuk mengurus aku dan kematianku ketika aku meninggal dunia. Dan Ibu tahu bagaimana tiba-tiba pada satu waktu Sultan Murad yang keempat itu tiba-tiba pingin pergi ke satu tempat, di satu kota, di satu wilayah. Padahal dia ketika ditanya sama bawahannya, kenapa pengen pergi ke situ wahai khalifah? Aku tidak ngerti, tiba-tiba itu pengen datang ke kota itu. Akhirnya bawahannya menyepakati untuk kemudian menemani sang khalifah. Kita temenin, tapi syaratnya khalifah Murad tidak berpakaian dengan pakaian sang raja.
tapi berpakaian sebagaimana rakyat jelata. Disepakati ya. Mereka berombongan kemudian datang ke kota itu, dan ketika datang ke kota itu dia menjumpai satu mayat di pinggir jalan di mana orang itu lalu lalang tidak ada yang memperhatikan. Lalu kemudian Sultan Murad itu sampai bingung. Kemudian bertanya kepada salah satu orang di kota tersebut, kenapa kalian biarkan mayat ini dan kalian tidak urus mayat ini ketika mati? Kemudian orang-orang itu berkata, dakhu, biarkan, innahu syaribul khamri wazani, dia itu peminum khamr dan dia seorang pezina. Kemudian karena khalifah itu bagaimanapun dia khalifah, maka dia bertanggung jawab. Kemudian dia ngurus mayat itu. Mayat itu dibawa ke rumah, ditanya mana alamatnya, kemudian ditemuin keluarga perempuannya, dan ibu tahu mayat itu adalah orang yang tadi sering membeli minuman khamr dan bersedekah kepada pezina untuk meninggalkan zinanya. Dan ketika sang istri menyambut suaminya, sang istri nanya, kamu ini siapa? Saya musafir. Kenapa kamu yang ngurus? Bagaimana warga di kampungku ketika mendapati mayat suamiku di pinggir jalan? Mereka tidak mau mengurus. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka berkata suamimu itu adalah pezina dan peminum khamr. Kemudian istrinya berkata, suami saya bukan pezina dan bukan peminum khamr. Dan istrinya berkata, dan suamiku meminta kepada Allah supaya nanti ketika meninggal, ketika tidak ada warga yang mengurusnya, dia meminta khusus kepada Allah supaya Sultan Murad yang keempat yang akan mengurusnya. Dan kaget ketika akhirnya musafir itu mengaku, saya adalah Sultan Murad yang keempat. Dibayar cash, kontan oleh Allah. Di situ kita mendapati apa, kisah itu ada dalam kitab-kitab, Ibu. Untuk kemudian memberikan penggambaran kepada kita. Amalan hati itu Masya Allah, besar betul. Makanya salah satu di antara perkara yang bisa menjadikan kita dicintai oleh Allah, itu adalah amalan hati. Dan bisa menjadikan kita mendapatkan husnul khatimah itu ya amalan hati. Sekarang Ibu perhatikan orang-orang yang hari-hari ini mereka itu meninggal husnul khatimah. Mungkin kan sering kita kan beberapa waktu ini sering mendapati orang-orang yang husnul khatimah. Ada yang meninggal ketika khutbah. Ada yang meninggal ketika adzan. Ada yang meninggal ketika kemudian sholat tarawih 1 Ramadan yang lalu. Ibu kalau memperhatikan fotonya, saya kalau kemarin tuh melihat yang khutbah itu, menurut penampilan itu mungkin juga penampilannya masih biasa. Apalagi yang adzan itu juga penampilannya masih biasa. Tapi kenapa mereka berpenampilan tampaknya biasa, belum terlalu syar'i penampilan mereka. Tapi kenapa kemudian mereka diwafatkan oleh Allah husnul khatimah? Padahal kematian husnul khatimah itu kematian yang tidak bisa didustakan. Makanya Nabi sampai mengatakan jangan terlalu kagum sama seseorang, jangan terlalu benci sama seseorang, sampai kamu melihat bagaimana dia dimatikan oleh Allah. Karena kematian husnul khatimah itu tidak bisa dibantah oleh mata dan yang lainnya. Seorang ustadz itu, kiai haji yang meninggal di Tangerang 3 pekan atau 1 bulan yang lalu, itu kiai haji. Maaf ya, mungkin tidak termasuk ustadz sunnah bagi sebagian kelompok. Tapi ternyata Masya Allah ketika khutbah, beliau tiba-tiba kemudian sesek dadanya, kemudian jatuh dan ternyata meninggal dunia. Padahal Allah mampu gak menjadikan dia mati sebelum dia khutbah? Mampu. Mungkin dijadikan mencret dulu, mungkin dijadikan sakit perut, mungkin dijadikan sakit dia tidak khutbah. Tapi kenapa Allah jadikan dia khutbah sampai meninggalnya ketika khutbah? Karena pasti ada amalan yang beliau lakukan yang menjadikan Allah itu mencintainya. Kalau kita melihat dohirnya, tampak dohirnya itu kayak orang biasa, Ibu. Tapi kenapa Allah memilih mereka husnul khatimah walaupun penampilan mereka masih biasa? Karena pasti ada amalan yang mereka lakukan di dalam hatinya yang menjadikan Allah itu membayar kontan amalan itu. Saya punya tetangga, Ibu. Saya punya tetangga meninggal dunia ketika habis sholat isya, zikir duduk di musola. Orangnya itu suka ini loh, apa itu? Jenang itu loh. Ngaduk jenang, tahu ngaduk jenang? Dodol. Beliau orangnya kemudian kalau bicara tentang masalah-masalah besar itu enggak paham dia. Masalah tahdir, mesti nanya tahdir itu apa gitu. Enggak ngerti dia. Orangnya sederhana, tipikal orang-orang kampung. Yang mana ketika kemudian adzan ya beliau sholat. Kemudian adzan sholat selalu begitu. Dan pada satu waktu ketika habis sholat isya, beliau duduk berzikir.
Orang kan mau ngunci kan, orang itu kan mau ngunci musola biasa kan, di kampung musola. Kalau nggak dikunci kan amplifier hilang, ya kan? Kan kemudian ini kok ndak pergi-pergi, Pak ini saya mau capek Pak, ayo Pak pulang Pak, besok lagi Pak dikirnya, ngantuk saya. Gue tetap duduk aja. Dan siapa yang menduga ketika dipegang beliau jatuh meninggal dunia? Padahal penampilannya biasa, pakai jubah enggak juga. Bukan berarti kita kemudian meremehkan penampilan yang syar'i, enggak. Tetap kita berusaha bagaimana kita berpenampilan yang syar'i. Tapi ketika Allah kirimkan satu persatu orang yang meninggal dalam kondisi yang semacam itu, setidaknya Allah itu ingin memberikan dan menyuguhkan satu menu yang penting. Kadang-kadang kamu sering melihat orang itu tampak biasa dalam penampilannya, tapi bisa jadi hati mereka bersih sampai Allah bayar kontan bagaimana mereka mati itu husnul khatimah. Belum lagi pengalaman saya ketika umrah, ibu tahu ketika saya umrah 5 tahun yang lalu saya bimbing umrah, ada sekitar 98 yang saat itu berangkat. Bareng-bareng kita berangkat, kemudian dari Madinah itu semuanya baik-baik aja, kelihatannya tidak ada masalah ketika di Madinah itu. Sampai kemudian kita berencana ketika kemudian kita rundownnya itu hari Kamis, kemudian kita umrah ke Mekah, karena memang saya memilih hari Kamis supaya itu adalah Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik. Kemudian kami berangkat dari Madinah ke Mekah, kemudian sempat mengambil miqat di Dzul Khulaifah yang biasa disebut dengan miqat Bir Ali. Berangkat kemudian sampai di Mekah, jam ketika macet ketika habis sholat Isya. Kemudian sempat lama, kemudian nurunkan itu tas, karena kemudian standarnya kalau kita umrah kan ke hotel dulu kan, naruh kemudian tas, kemudian kita makan dulu, naruh barang-barang kita di kamar, baru kita tawaf, baru kita sa'i, baru kita tahallul. Maka kemudian ketika turun, mungkin saking penatnya, ada salah satu jamaah bapak-bapak umurnya 60 lebih, kemudian turun, kemudian terbentur itu kemudian kepalanya. Lalu ketika terbentur kepalanya, sempat kita ngomong, ayo Pak kita bawa ke rumah sakit, enggak mau. Bawa ke rumah sakit, enggak mau. Dia ngotot untuk menyelesaikan umrah pada malam itu juga. Saya bilang, Pak, umrah itu sampai seminggu, 2 minggu pun tidak apa-apa. Para sahabat itu sampai berpuluh-puluh pekan mereka itu umrah ketika berangkat dari Madinah menuju ke Mekah. Tapi beliau mengatakan, enggak Ustaz, saya pengen malam ini. Kalaupun mau berobat besok aja lah, kalau sudah umroh sudah selesai, ya sudah, tidak mau dipaksa. Saya ngomong sama anaknya, Pak ini kasih tahu bapaknya supaya kemudian dibawa ke rumah sakit, tidak mau. Tampilannya biasa ibu, bukan seorang ustadz, tidak. Orang yang kemudian kelihatan, tidak biasa, kelihatan tampilan orang biasa, orang tua sepuh, orang dari Sunda. Maka kemudian beliau tidak mau, singkat ceritanya ketika saat itu akhirnya beliau mungkin agak pusing, yang lain masih makan, dia tanya, oh, masih lama Ustaz, nunggu yang lain makan Pak gitu. Kalau saya tidur batal nggak tawaf saya, batal nggak umrah saya? Enggak Pak, yang terpenting ketika tidur nggak sama istri ya tidurnya. Tapi nggak batal kan? Enggak. Ya sudah, kemudian beliau ke atas, kemudian kita makan sambari jamaah-jamaah yang lainnya. Tiba-tiba selang 30 menitan, mungkin 20 menit sampai 30 menit, turun itu ngomong, anaknya sudah berembes itu air matanya banyak sekali, kemudian ngomong kelihatannya bapak saya meninggal. Loh sampai saya kaget itu ngomong, masa? Bukan ngucapin istirja, karena saya kelihatannya baru tadi ngobrol, ke atas kita kemudian ada dokter meriksa dan ternyata meninggal dunia. Meninggal dunia, hari Kamis di tempat Mekah, disolatkan habis sholat Jumat. Dan semua perkara itu kemudian kita tidak pernah tahu. Padahal kalau penampilan dohirnya itu penampilannya masih biasa gitu. Sempat beberapa kali kan sempat saya lihat ketika masih di Madinah, kan kita di Madinah 3 hari. Semua perkara-perkara itu untuk menunjukkan kepada kita sebuah pelajaran loh. Ada orang yang mungkin tampaknya di pandangan mata kita itu kita sering pandang sebelah mata, mungkin sering kita anggap biasa, tapi ketika hati mereka bersih, dipilih sama Allah. Karena orang yang mendapatkan husnul khatimah kalau bukan pilihan tuh mana bisa. Harus dipilih dulu hatinya oleh Allah, baru kemudian Allah berikan kepadanya husnul khatimah. Bukan berarti kita akhirnya sekarang kemudian ngeremehkan amalan atau penampilan yang syar'i, enggak. Tetaplah ibu-ibu kalau mampu berpenampilan yang syar'i sesyar'i mungkin lah, itu kewajiban. Tapi ketika kita berpenampilan yang syar'i sesyar'i mungkin dalam kehidupan kita, jangan lupa loh, amalan hati ini penting untuk menjadikan kita betul-betul dimuliakan dan dicintai oleh Allah, diwafatkan husnul khatimah. Coba tadi orang yang hidup pada zaman Sultan Murad yang keempat, orang bilang peminum khamr, pezina,
dia tetap tidak kemudian, dia tidak sedih ketika diomongan itu. Hatinya terlalu bersih untuk menanggapi omongan orang. Karena dia pengen niatnya untuk membantu peminum penjual khamar supaya tidak banyak dosa. Itu kan kalau nggak hatinya bersih nggak mungkin, Bu. Ibu mau nggak membeli congyang gitu, kemudian malam-malam gitu, terus kemudian congyang dibawa ke rumah dituang gitu. Suaminya nanya, ngapain kamu beli congyang? Supaya pembeli itu nggak banyak dosa, Bi. Ibu kalau mendapati suami gitu kemudian pergi ke WTS, oh udah pusing gitu. Padahal WTS dikasih uang nih, jangan kemudian zina ya. Itu kalau nggak hati yang bersih nggak mampu, Ibu. Tapi Allah bayar kontan kan, dia berkata kepada istrinya, kalau masyarakat sini tidak mau mensolati saya, tidak apa-apa. Saya minta sama Allah supaya Sultan Murad yang keempat yang di istananya itu nanti akan datang ke sini dan mengurusi mayat saya. Dan itu didengar oleh Allah. Sultan Murad tiba-tiba tidak tahu alasan apa, tiba-tiba pengen datang ke kota itu, ditanya sama bawahannya, kenapa kamu pengen pergi ke sana wahai Sultan? Tidak tahu, pokoknya saya pengen ke sana aja. Dan ternyata dia ke sana dan dia mendapati Allah yang sudah ngatur, dipertemukan dengan jenazah laki-laki yang tadi bersih hatinya. Itulah kondisi hati yang bersih. Makanya kemudian hati yang bersih adalah hati yang mereka betul-betul bersih, tidak melakukan kesyirikan, kekufuran, perkara-perkara yang menyimpang. Itu hati yang salim. Dan sesungguhnya hati yang salim itu merupakan hati yang Masya Allah, hati yang memiliki kedudukan yang sangat besar.